Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, rela berkorban. Maju ayah terus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas asih tumrape marang wong mukmin lan kafir ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi, zat kang maha welas asih tumrape marang wong mukmin ing dalem akhirat neraka. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, pada takmir masjid yang sudah memberikan waktu kepada saya. Ini tadi dadaan, jadi belum sempat belajar. Ini ada santri dakwah Bilhal nggak di sini? Oh, ini seharusnya santri dakwah Bilhal nih sing maos nih. Sarengane sinten nggih? Mas Riko Tepang, Mas Reza nggih sing dakwah wonten Tumpak Watu saniki. Nggih. Iki seharusnya Mas santri ini nih mau sing mau seneng. Pokoknya niki mengke kula maknai secara ala santri nggih. Mengke pokoknya faham boten faham panjenengan mireng mawon, karena ngendikane guru kula rumiyin nika pokoknya nek ngaji kitab kuning faham ora faham sempenting rungokne, faham ora faham sempenting sekolah, faham ora faham sempenting ngapalne, faham ora faham sempenting istiqomah. Ngoten depan nek teng mriki nggih faham ora faham sempenting mirengne insyaallah saged keberkahan para masyaikh kepada Sohibul Ijazah. Ini nanti saya akan membaca bab tentang wudu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Asani utawi kang nomor loro iku huslul wajhi basuh wajah. As-salisu utawi kang nomor telu iku huslul yadaini nomor telu ma'al mirfaqaini sertane epe-epe loro. Ar-rabi'u taika nomor 4 iku masul ba'dir ra'si basuh sebagiane sirah. Al-khamisu taika nomor 5 iku huslu rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. As-sadisu taika nomor 6 iku tertib. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama nih niat. Niatnya pun hafal sedaya nggih? Niat wudu. Alhamdulillah. Jadi niat wudu itu dibaca ketika membasuh anggota pada muka. Ketika sudah sampai muka disertai niat tadi. Kemudian yang nomor 2 khuslul wajhi basuh wajah. Asalisu khuslul yadaini membasuh
kedua tangan. Jadi nek wudu nika ketika membasuh tangan, tangannya itu jari-jarinya itu dimasukkan semua jarinya itu agar airnya tadi itu masuk ke dalam sela-sela jari. Setelah itu kumur-kumur nggih. Berkumur, setelah berkumur kemudian menghirup air ke hidung, kemudian muka, kemudian tangan. Ketika membasuh tangan dari tangan sampai siku-siku itu kalau bisa yang diajarkan guru saya dulu, yang lebih dulu menyentuh air itu jari-jarinya dulu. Jadi ketika airnya itu mengalir, tangannya itu jari-jarinya dulu dari atas ke bawah. Setelah dia sudah merata, maka boleh dijatuhkan. Takutnya nanti kalau kita membasuh tangan sampai siku-siku kita dari siku-siku ke atas ke bawah, takutnya nanti yang kukunya panjang tidak sampai airnya tadi itu. Makanya kukunya jodoh-dowo. Tidak boleh. Sing kukune dodo ngati-ngati wudune ndak banyune ora tekan ku malah ora sah. Kemudian nah ini mashul ba'dir roksi, membasuh sebagian sirah. Ini yang dibasuh apa ini? Roksi itu apa? Hah? Kan yang kita pahami itu yang namanya roksi itu rambut nggih. Ternyata bukan. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib di dalam sarahnya itu ternyata roksi itu kepala. Bahkan ada banyak keterangan yang keliru. Katanya kalau membasuh rambut, sebagian rambut itu yang dibasuh itu rambutnya. Jadi nek misalnya rambutnya wis bar semiran apa bar nganggo napa jenenge minyak, niku nek mana-mana nek kering banyu wudu, biasanya namung di kena apa gini iki? Bedek. Ya itu sebenarnya tidak sah. Karena sebagian sirah itu yang benar itu ubun-ubune sini loh. Ubun-ubune. Nek Kanjeng Nabi niku nek marai wudu sirah rambut itu semuanya. Pemahaman itu yang dibasuh hanya rambutnya. Misalnya wong wedok nganggo jilbab, paling yo rambutnya sing dawa nih ya. Itu tidak sah itu. Seharusnya itu yang sebagian sirah, kan ini roksi itu kan kepala, bukan rambut. Malah yang dibasuh rambutnya itu tidak sah. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Al-khamisu huslul rijlaini ma'al ka'baini. Nah ini ketika membasuh kedua kaki itu kan dari mata kaki itu terus ke bawah. Kalau bisa membasuhnya itu dilebihkan di atas mata kaki. Karena nek ngendikane guruku wudu niku diluwihi kanggo jagani. Karena suumben niku nang akhirat anggota wudu mau jadi badan yang terkena anggota wudu menjadi cahaya ketika di akhirat nanti. Lah ketika membasuh kaki itu ketika kaki kanan yang membersihkan tangan kiri sunahnya jeneng sewu. Jadi nek membasuh kaki itu gini, kakinya ketika air mengalir tangan kaki kanan yang membersihkan kaki tangan kiri di sela-selahnya ini. Di sela-selahnya, kemudian sebaliknya
ketika membasuh kaki kiri yang membersihkan tangan kanan di sela-selahnya. Kemudian di belakangnya yang sering banget tidak terkena air tuh di bawah sini, mata kaki. Di bawah mata kaki tungkak itu mau biasanya orang kena banyu. Itu harus hati-hati. Kebanyakan nek wudu itu namung di karena adem apa piye nek subuh ngoten niku namung di apa ya? Banyu ngalir gur ngene-ngene tok. Biasanya ngoten. Gue ngene. Itu biasanya seperti itu yang sering saya perhatikan. Jadi ketika saya mau menegurnya karena wong tua ya ora penak, tapi nek ora tak kandhani ya aku dosa. Jadi ya piye ya? Wis meneng ae. Pura-pura tidak tahu. Jadi pokoknya di bawah mata kaki ini sangat penting sekali. Apalagi yang nyun sewu sing sikile meletek-meletek ngene. Itu biasanya airnya tidak masuk ke dalam kulitnya itu tadi. Apa nek gur kudune gur ngene-ngene. Yo alamat ora meresap airnya itu. Terus nek misalnya bulan puasa nih, kan ini bulan puasa. Ketika berwudu, berkumur-kumur itu membatalkan wudu atau tidak? Berkumur-kumur. Ini nek bulan puasa nek wudu kumur-kumur napa mboten niki? Kumur-kumur. Waduh, kok kayak sisan ngelek. Dideloke kayane wudu, ternyata malah ngombe. Sebenarnya boleh, kumur-kumur itu boleh, cuman yang tidak boleh itu ketika kumur-kumur biasanya itu nyun sewu nek biasanya wong tua-tua itu sing sampai kaki ngoten nih kalau berkemurnya itu terlalu berlebihan, itu tidak boleh, itu sudah membatalkan puasanya. Hukumnya makruh wudu itu ketika bulan puasa. Makruh, kemudian menghirup air ke dalam hidung itu juga takutnya membatalkan wudhu. Jadi nek misalnya bulan puasa nek wudhu nih kok mboten usah apa kumur-kumur, ini ae cukup dilapi ae. Timbang kok kumur-kumur malah keelek, gue ngomongnya ora sengaja kan ternyata sengaja. Kemudian hiya nawaitu raf al hadasil hori. Niat apa ngilangi hadas kecil. Alladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Sesuatu yang membatalkan wudu ada 5. Yang pertama al-awalu khuruju, metune sesuatu min ahadisabilaini, dari dua jalan. Asani zawalul akli, ilangnya akal. Asalisun naumu, ketika tidur. Ar-rabi'u lamhul mar'ati, demok wong wadon. Ajnabiyah, wong liya. Al-khamisu, yang nomor 5, alam sul kubu liawid duburi ibadinil kafin. Sesuatu yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari dua jalan, misalnya ngentut apa arep pipis niku batal. Yang nomor 2 hilangnya akal, misalnya berwudu tiba-tiba edan namun 1 menit 2 menit itu wudunya batal. Mbok menawa enek bar wudu kayak tiba-tiba edan mendadak itu sudah batal. Yang nomor 3 asalisun naumu, ketika tidur tidak menempatkan bokonge. Jadi boleh tidur setelah wudu, itu boleh tidur. Biasanya nek pas wayah Jumatan nih sing bapak-bapak nih, nggih kula juga sami. Jadi nek biasanya Jumatan ngenteni sing khutbah niku suwi banget biasanya. Jadi nek khutbah niku nyon sewu ora usah dawa-dawa. Yang penting syarat-syaratane sah wis, mboten napa-napa wis. Jadi nek pengen turu ketika sudah wudu, pengen ora wudu nih. Jadi nek turu niku
bokonge niki wau ojo sampai ngangkat saka bumi niki wau. Jadi nek turu wis meneng ngene. Nek sampai bingok ngene ngene meneh niku sudah batal. Pokoknya kalau tidur pantatnya masih tetap di bumi itu tidak membatalkan wudhu. Tapi nek sampai turu geletaan niku sudah batal. Kemudian nomor 4, demok wong wadon. Wong wadon ajnabiyah orang lain ketika menyentuh kulitnya perempuan, laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Tapi nek misalnya nyekel rambutnya batal napa mboten? Nyekel rambutnya wong wedok ki wong lanang, misalnya pengen salaman karo wong wedok ngono, bar salat jamaah karo bojone, kan ora iso salaman ya. Wis salaman ya. Batal apa tidak ketika menyentuh rambutnya seorang perempuan walaupun itu istrinya sendiri? Tidak, karena bahasanya di sini adalah kulit bukan rambut. Rambut itu bukan termasuk kulit, jadi tidak membatalkan wudhu. Kemudian kukunya perempuan itu ketika kita salaman, jadi cukup nganggo kuku, nek sing kukune dawa salamane kuku ketemu kuku itu tidak membatalkan wudhu. Nonton nggih, paham nggih? Jadi harus tahu. Jadi rambut tidak membatalkan wudhu, kuku juga tidak membatalkan wudhu. Al-khamisu, kemudian demek apa jenenge? Antara dua jalan ini tadi, dubur dan dubul niku wau, boleh memegang tapi jangan pakai apa telapak tangan. Nek misalnya kangkang santri napa mbak-mbak santri gatel ikune itu biasanya kan gudiken ya. Gudiken. Nggih, Mas Santri, gudiken ya. Niku nek pengen garuk-garuk niku aja nganggo telapak tangan, nganggone apa iki? Nggih, ngene-ngene Bapak. Gesek-gesek ngono. Ora apa itu tidak membatalkan wudhu. Terus ketika kita salaman atau bersentuhan dengan mertua, ibu mertua, itu membatalkan wudhu atau tidak? Sepengetahuane panjenengan, salaman atau bersentuhan dengan mertua, ibu mertua, sepengetahuane panjenengan membatalkan wudhu atau tidak ibu mertua? Kok bisa tidak? Orang kita menyentuh anaknya saja batal, masa orang tuanya tidak batal? Batal apa mboten? Kenapa tidak? Karena sudah menjadi orang tua, karena adanya tali pernikahan itu tadi wis sah. Jadi tapi nek karo anaknya ya batal. Nek karo mertuane ora. Jadi di rumah saya itu ketika saya salaman sama ibu mertua itu katanya batal. Kowe iki piye to wong wis wudu rek nyentok tanganku? Ya batal wudune. Ora batal, nek sing batal kuwi nek aku nyentok anake, kuwi batal. Ibu mertua tidak membatalkan wudhu. Sampai membatalkan wudhu di sini ada pertanyaan sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum saya teruskan satu baris lagi ini mengenai membatalkan wudhu atau membatalkan puasa ya ora apa-apa sekalian. Tidak ada? Nggih. Nggih, moga. Nggih. Oh, nggih. Nggih sak nyandake tangan iku mau mosok ya sak.
Nika. Jadi ojo gor di tempel-tempel ngene, ora sah salate engko. Mergane sae salat kuwi sing pertama harus suci dulu. Nek misale wudune mau ora sah, salate ya ora sah. Mana aja satu sesuatu najis ini ya adamu wal qayhu wal khamru wal kalbu wal khinziru wal qaul wal qabuli wal khaitu war rausu. Apa saja yang najis-najis itu? Yang pertama darah, kemudian nanah, mutah maksudnya, mutah, kemudian homer, anjing, babi, kemudian kencing, air kencing, kemudian apa nih, telek cecak itu ya semuanya najis. Mal auratu, ini waktunya sampai berapa ini? Kok kayak kesuwen aku. Sudah ya. Besok ben dilanjut nih karo Mas Santri nih. Ya siap ya. Siap. Nek ngendikane Pak Yai Fuad dek ingin kok ketika ada santri dakwah bilhal itu diharuskan apapun yang ada di kegiatan yang ada di musola di masjid itu kalau bisa Mas Santri ini wow. Cara iki bahasane Pak Yai ini kok diplokoto. Iso ora iso kudu iso. Siap ora siap kudu siap. Ini kan Pak Yai ndek ingin ngonten iko Mas. Mas sinten iki asmine? Mas Zen. Mas Zain. Jadi ngoten niku Pak Bu, ini enten Mas Santri dimanfaat nih setiap bar sholat raweh ya kon kultum, nek Jumatan ya dikon napa khutbah napa kon ngimami sembarang insyaallah siap nggih Mas Santri. Siap, nek ora siap nek ngendikane Mas Yoga kon balik neh nang Remas. Ngoten niku nggih. Ngendikane Mas Yoga ndek iki ngoten wae. Ngaji kudu santi termas, nek ora siap kon mulih neh nang pondok. Ya maneh nek kaya aku ngene sing wis duwe bojo ya mesakne bojone nang omah. Nggih kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata yang tidak pas atau menyinggung panjenengan sedaya kula pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.